Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi kerja karena saya kerja 37 tahun pabrik, pindah-pindah, tapi saya nggak punya pensiunan. Saya peserta Astek, jam sostek, sekarang BPJS. Saya akan bicara tentang P2SK, yaitu pengembangan sektor keuangan. Jadi peningkatan pengembangan sektor keuangan atau apa, P2SK pokoknya intinya. Intinya pokoknya urusan masalah duit. Nah, itu bentuknya Omnibus Law, itu undang-undang P2SK itu. Nah, 17 undang-undang yang terdampak, salah satunya kan sistem pensiun DPLK dan pensiun BPJS maupun JHT. Nah, di dalam pengaturannya itu, oke lah, pemerintah sedang bagaimana mengkonsolidasikan optimalisasi pengembangan sistem keuangan itu. Kita dukung untuk pembangunan supaya polling fund-nya itu kuat, gunung duit itu terwujud dari sistem jaminan sosial. Tapi mohon juga diperhatikan kaum pekerja buruh. Tuh, mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, kalau 18 tahun sampai umur 60 tahun itu kan 41 tahun pengabdian. Walaupun pindah-pindah tapi tetap mereka bekerja buruh. Ada PPh, pajak penghasilan, pajak pertambahan penghasilan. Nah, dalam jaminan hari tua, pensiun, dan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, itu diatur JHT akan muncul 2 akun, tuh, 2 rekening bagi setiap peserta. Nah, rekening satu itu sifatnya insidentil, darurat, cukup karepmu kapan-kapan yang harus di PHK. Tapi yang satu itu diambilnya nanti pada saat jaminan hari tua. Nah, pemikiran ini gampang kan ketebak sama saya, karena JHT ribut minta dicairkan kapan saja waktu di PHK. Padahal masalahnya kan mereka karena disclaimer masalah pesangon, selesain aja itu pesangonnya, JHT masuk benar-benar program jaminan hari tua gitu lah. Jadi koclok semua, jadi berpekok ria bersama-sama. Nah, harusnya bagaimana? Nah, harusnya jaminan hari tua itu juga harus menjamin hari tua. Jaminan pensiun memberikan manfaat pensiun setelah masuk usia pensiun. Katakanlah JHT itu tabungannya, pensiun itu yang diambil berkesinambungan setiap bulan, besar kecilnya itu menurut hitungan aktuaria. Ya minimal 14% dari gajinya, 40%, maaf. 40% dari upahnya yang terakhir. Nah, ini harus diintegrasikan, cara berpikirnya harus sehat. Jangan semata-mata masalah mengeksploitasi uang yang sumbernya dari dunia tenaga kerjaan, tapi nggak memikirkan nasib para pekerja itu untuk memastikan. Jadi integrasikan itu jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus pesangon itu jadiin satu, kemudian diurus oleh lembaga keuangan milik pemerintah. Nah, dalam hal ini kan yang sudah jelas kan BPJS gitu loh. Ya BPJS itu dimaksimalkan, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan itulah yang didelegasikan untuk membantu, untuk menjamin jaminan sosial itu, social security semua orang gitu. Kesehatannya jamin, kecelakaan jamin, hari tua. Nah, begitu juga pada saat pekerja itu sudah masuk hari tua, mendapatkan jaminan hari tua, masuk pensiun, itu harusnya jaminan kematiannya itu menyertai, mengikuti itu. Nah, kemudian jaminan kesehatan juga harus terus mengikuti, kapan sakit, kapan meninggal. Para pensiunan itu terjamin, tiap bulannya terjamin, begitu. Nah, besar kecilnya itu jangan istilahnya terpatok sama tergantung kepada jumlah iuran yang sekarang syaratnya kan 15 tahun. Kalau nggak mengiur 15 tahun nggak dapat, itu cuman balikin saldo doang. Ya kan namanya nggak fair, itu curang itu.
dihitung aja, dapatnya mau besar mau kecil ya sesuai rumusan hitungannya aktuaria itu, wong semua ada ilmunya kok. Masa begitu enggak 180 bulan mengiur nggak dapat. Begitu juga JKP itu syaratnya kan memang disulit-suliti biar nggak pada dapat gitu. Kita mohon semua orang, kawan-kawan aktivis pekerja ini P2SK sedang proses membuat PP, peraturan pemerintah untuk melaksanakan P2SK itu, di mana akan mengatur ulang tentang JHT pensiun. Maka pesangon sekalipun harus dipikirkan, dilembagakan, itu bagian dari hasil perundingan bahwa pesangon tidak lagi dibawa oleh perusahaan tapi terpisah dari buku perusahaan. Nah, itu dikelola melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi nanti pada saat PHK itu dapat pesangon dulu. Setelah itu JHT-nya nunggu umurnya, syarat umurnya kan berbeda dengan pesangon itu gitu loh. Nah, terus pensiunnya juga begitu. Nanti setiap 3 tahun kan tambah terus itu syaratnya untuk mendapatkan pensiun. Ya, pada para birokrat terutama Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, dan Mensos ini sudah waktunya menggabungkan bansos dengan sistem Jamsos, mengintegrasikan jaminan hari tua, pensiun kepada semua orang, pekerja formal, informal harus mendapatkan untuk ngurus rakyatnya gitu loh. Jangan mulutnya Pancasila, Pancasila, Tridharma, Tridharma, tapi juga kelakuannya sama saja, tapi bengis gitu, nggak memikirkan nasibnya orang-orang kecil. Itu mohon supaya dipikirkan bersama-sama. Mari saya juga akan proaktif memberikan saran-saran bagaimana jalan tengahnya baiknya, nggak memberatkan dunia usaha, juga nggak memberatkan atau memterlantarkan para tenaga kerja yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Oke, saya kira itu nggak usah subscribe-an, nggak usah klik-klikan. Dikira aku lagi bisnis apa Google Send dan sebagainya itu dapat karemur sekian itu. Jadi kita peduli saja masalah ketenaga kerjaan, pekerja formal, informal, yang petani, nelayan, pedagang kecil, besar, gede itu jangan didiskriminasi karena kaya miskin atau karena keadaan sosialnya. Tuh, jadi kita udah waktunya untuk betul-betul memikirkan bagaimana sosial proteksi itu dari mulai lahir sampai orang itu masuk usia pensiun meninggal, nggak ada yang terlantar bangsa Indonesia itu. Bila itu apa kembali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, semoga sehat selalu.